pagi anak-anak Miss yang ada di rumah. Semoga hari ini masih dalam lindungan Tuhan dan tentunya kabar kita sehat-sehat. Baik, sebelum kita akan melanjutkan pembelajaran kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih kembali kami akan belajar. Kiranya Tuhan akan memberkati kami, memberkati seluruh anak-anak kami yang belajar di rumah. Dan dengan demikian Bapa, mereka akan tetap semangat, bisa membahagiakan orang tua. Orang tua kami juga Tuhan berkati, berikan kekuatan, kesehatan, serta rezeki dari sorga. Ampuni kami Tuhan dari dosa kami, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik, saat ini kita masuk kembali pembelajaran kita. Nah, kita sudah masuk di subtema 2. Nah, subtema 3 ya. Pembelajaran 5 dan 6. Nah, kalau kita lihat begitu banyak kekayaan alam yang ada di Indonesia. Nah, jadi kekayaan alam yang ada di Indonesia itu ada tambang, ada tempat wisata, dan juga ada pertanian. Nah, jadi dari tambang ataupun dari tempat wisata ya, ini bisa menjadi sumber kekayaan alam khususnya yang ada di Indonesia. Nah, kalau kita lihat tambang ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat yang ada di Indonesia ya, apalagi tempat wisata. Nah, bukan hanya tambang, tempat wisata ataupun pertanian. Nah, kekayaan alam yang ada di Indonesia juga ada berupa kebun teh. Nah, jadi kita bisa melihat kekayaan alam di Indonesia itu berupa kebun teh. Nah, ini bisa dimanfaatkan. Nah, ada juga kekayaan alam itu dari udara yang segar. Nah, tentunya udara yang segar ini kalau didapati ini adalah di daerah pedesaan ya. Kalau dia di kota sudah tidak ada lagi udara yang segar. Kalaupun ada harus punya tumbuh-tumbuhan yang begitu banyak. Nah, jadi kekayaan alam itu juga terdapat air yang jernih. Kenapa? Karena air juga memiliki apa? Memiliki kebutuhan ya. Ini adalah air merupakan kebutuhan bukan hanya manusia, tumbuhan juga, hewan juga. Nah, jadi kekayaan alam itu kita bisa dapatkan tadi dari mana? Dari tanah atau dari air atau udara yang segar ya. Nah, jadi namun kekayaan alam itu bisa ditingkatkan. Nah, bagaimana caranya untuk meningkatkan? Nah, kita lihat. Yang pertama adalah dalam pertanian. Nah, khususnya kita membahas dalam pertanian. Jadi ada istilah intensifikasi pertanian. Nah, kalau kita lihat gambar ini, nah, bagaimana seorang petani ya? Seorang petani akan mengolah lahan pertanian yang ada sebaik-baiknya untuk meningkatkan hasil pertanian ya, yaitu dengan berbagai sarana. Ini ada pupuk ya. Nah, jadi seorang petani akan menggunakan lahan yang ada ya dengan sebaik-baiknya. Jadi petani itu akan membuat tanaman yang mereka tanam itu dengan lahan yang sedikit tetapi memiliki hasil yang banyak. Nah, kalau kita lihat yang kedua, ekstensifikasi pertanian. Nah, ini adalah usaha peningkatan hasil pertanian dengan cara memperluas lahan pertanian baru, misalnya membuka hutan dan semak belukar, daerah sekitar rawa-rawa dan daerah pertanian yang belum dimanfaatkan. Jadi lahan-lahan yang belum pernah dibuka atau daerah hutan bisa dibuka untuk apa? Memperluas pertanian, sehingga ini juga akan apa? Meningkatkan atau membuat para petani memiliki hasil usaha yang lebih banyak. Nah, selanjutnya adalah diversifikasi. Nah, diversifikasi ini adalah usaha
penganekaragaman ya. Jadi di satu tempat itu ada ditanam berbagai jenis tanaman. Nah, kenapa? Karena mungkin tempatnya itu tidak apa? Tidak terlalu banyak, kemudian tidak tergantung kepada satu jenis tanaman saja. Nah, jadi ini juga akan apa? Ini juga meningkatkan produktivitas pertanian. Nah, jadi contoh nih ya. Nah, kalau dia di sini ditanam daun bawang, di sampingnya ditanam juga sayur. Nah, atau gambar yang kedua ini. Nah, ada begitu banyak jenis-jenis ya. Jenis-jenis sayuran yang ditanam. Nah, ini adalah merupakan diversifikasi ya. Jadi anak-anak Miss bisa mengerti ya, kalau ada lahan di dekat rumah kita ditanam begitu banyak jenis sayuran, oh ini adalah jenis peningkatan produksi dengan cara diversifikasi pertanian. Nah, selanjutnya adalah mekanisasi ya pertanian. Ya, ini adalah menggunakan teknologi ya. Teknologi. Kenapa? Kalau tanahnya banyak dengan luas yang cukup mungkin beberapa hektar, nah ini nggak mungkin lagi menggunakan apa? Tenaga manusia, tapi harus perlu apa? Mekanisasi pertanian. Jadi dibutuhkan teknologi ya. Nah, ini seperti semprot ya. Jadi kalau kita mau menyemprot apa? Nggak perlu lagi apa? Hanya pompa pakai tangan, kemudian dibuat apa? Maka bisa disemprot apa? Tanaman-tanaman. Nah, ini sudah Pak, sudah bentuk mekanisasi. Nah, atau seperti gambar ini ya. Nah, jadi ini adalah merupakan bagaimana petani menggunakan mesin ya, menggunakan mesin-mesin untuk apa? Untuk mekanisasi pertanian sehingga meningkatkan produktivitas pertanian. Nah, selanjutnya adalah rehabilitas pertanian. Nah, jadi kalau rehabilitas ini adalah tadinya dia tanam jagung, diganti dulu. Diganti menjadi tanam jahe ya. Nah, kenapa? Karena bisa jadi jagungnya itu ketika ditanam berulang-ulang sudah apa? Sudah tidak subur lagi untuk tanaman jagung. Jadi harus apa? Rehabilitasi pertanian. Jadi ada perubahan ya. Nah, usaha memperbaiki lahan pertanian yang semula tidak produktif atau sudah tidak berproduksi menjadi lahan produktif dan mengganti tanaman yang sudah tidak produktif menjadi tanaman yang lebih produktif. Nah, jadi bisa diganti ya. Jangan tanam jagung terus atau tanam jahe terus ya. Jadi pergantian ini atau memilih untuk mengganti tanaman adalah merupakan rehabilitasi pertanian. Nah, jadi anak-anak kami bisa mengerti ya. Nah, selanjutnya kita belajar tempo. Nah, jadi tempo ini adalah kecepatan memainkan musik. Nah, jadi ukuran menentukan tempo adalah beat. Nah, beat yaitu ketukan dasar yang menunjukkan banyaknya ketukan dalam 1 menit. Nah, jadi tempo dapat dimainkan dengan ritmis yang tidak memiliki nada. Nah, apa sih Miss ritmis itu? Nah, jenis-jenis ritmis ya di sini ada 8. Nah, ada gendang ya. Ya sering kita sebut dengan gendang ya. Ada juga tifa. Ya hampir-hampir mirip dengan gendang. Kemudian ada gandrang ya. Nah, gandrang ini juga kalau dipukul ini enggak punya apa? Tidak memiliki nada, tapi bisa apa? Bisa menjadi salah satu alat musik yang bisa dimainkan dan menjadi apa? Menjadi merdu. Ada gong ya. Gong. Kemudian ada triangle ya, triangle. Selanjutnya tamborin, ada drum dan juga ada marakas ya, marakas. Nah, jadi dari ke-8 jenis alat musik ritmis ini akan berfungsi ya
akan berfungsi jika dimainkan dan bisa juga untuk apa? Menjadi alunan musik yang sangat merdu ya. Nah, jadi bila alat musik ritmis ini dimainkan pelan-pelan, maka semua alat musik ini akan apa? Bisa mengiringi lagu. Kemudian alat musik ini juga bisa dimainkan dengan apa? Dengan cepat dan juga apa? Dimainkan dengan pelan. Nah, jadi alat-alat musik ritmis ini adalah alat musik yang tidak memiliki nada, tetapi bisa dimainkan dengan apa? Dengan begitu indah, dengan nada-nada tentunya yang dapat ditentukan melalui tempo. Nah, jadi anak-anak Miss sudah bisa mengetahui apa saja alat-alat musik dan apa pengertian daripada tempo serta juga beat. Tetap semangat belajar. Tugas kita di rumah adalah evaluasi ya, pembelajaran ya. Pembelajaran 5 ada di sana, ayo mengerjakan halaman 76 dan 77. Kemudian ya boleh dikerjakan, ayo mengerjakan ya halaman 76 sampai 77. Kemudian evaluasi pembelajaran 5 bagian A dan B halaman 79 sampai 80, dan juga evaluasi pembelajaran 6 ya di halaman 83 ya bagian A dan B-nya juga. Jadi semangat belajar, kiranya Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih saat ini anak-anak kami sudah belajar, kiranya Tuhan juga akan memberikan mereka kesehatan. Berkati mereka Bapa dalam kehidupan seharian mereka, teristimewa dalam belajar mereka hari ini. Ampuni dosa pelanggaran kami, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke, God bless you anak-anak Miss.